bagaimana pola komunikasi. Yang pertama kali harus dibangun adalah dialog iman keimanan, dialog iman. Jadi Bapak Ibu sekalian harus ketika ngomong kepada anak-anaknya ini yang harus dikaitkan adalah dengan keimanan. Ya kan, ini hadis Ibnu Abbas ketika Rasulullah membonceng Abbas, itu putra paman beliau, itu dibonceng. Ketika dibonceng itulah Abbas diberikan nasihat, ya gulam ini wa'alimuka kalimat ihfadillah yahfazka, anakku kuajarkan padamu ya kalimat-kalimat ihfadillah yahfazka, jagalah Allah, Allah menjagamu nak. Ini Ibnu Abbas masih kecil, masih 7 tahun, anak SD, tapi sudah diajari, jaga Allah, wahai Ibnu Abbas, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jaga Allah, Allah akan selalu ada untukmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta saja kepada Allah, jangan kepada yang lain. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta perlindungan, hanya minta perlindungan kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ini kokoh hadirin, ajarkan. Pak, sepatu diri sudah jebol, deh minta kepada Allah, berdoa ya. Sudah berdoa, tiba-tiba kemudian kita kasih sepatu, ini sepatunya, datang dari Allah rizkinya, gitu ya. Salafus salih kan gitu, sampai ya haula'i talabu minallah hatta fi islahi sya'sani alaihi, mereka ingin memperbaiki tali sandal mereka yang putus saja, itu minta gantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kait apa yang menjadi permintaan perlindungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kan kondisinya adalah Ibnu Abbas itu dibonceng di unta Rasulullah berjalan dan diberikan kalimat-kalimat ini. Maka para ayah ketika sedang membonceng, para bunda sedang membonceng putranya, ajari dialog iman kepada mereka, itu anak-anak kita. Ketika mengantar putranya di jemputan, di mobil, antar jemput, ini yang terjadi adalah dialog iman. Perintahkan untuk ibadah, latih ibadah. Muru auladakum as-salat wa hum abna sab'a sinin. Ini suami juga menyuruh istrinya untuk ibadah, ya kan? Menyuruh putranya untuk ibadah juga. Perintahkan ibadah kepada mereka ketika usia 7 tahun. Ketika 10 tahun tidak mau salat, pukul. Idrubuhum alaiha wa fariqhunna fil madaji, dan pisahkan tempat tidur. Jadi kalau ibadah-ibadah itu hadirin, itu perintahnya mulai dari sejak 7 tahun. Itu sudah 7 tahun itu sudah normal ibadah gitu. Sehingga nyuruhnya harus sebelum 7, pembiasaannya harus sebelum 7. Bahkan hadirin, ini seluruh ibadah itu dilakukan ketika usia 7 tahun maksimal. Sehingga kita lihat nanti salafus saleh itu yusawwimuna abna'ahum. Mereka itu memaksa anak-anak kecil ini untuk puasa hadirin. Anak-anaknya itu dipaksa untuk puasa, latihan. Ya nangis, pasti mereka nangis, tapi mereka yu'tihimul lu'bah minal ihni. Mereka memberikan mainan dari kapas, boneka-bonekaan. Supaya apa? Supaya selesai, lupa dari lapar, dan selesai saumnya. Jadi perintahkan sholat, perintahkan tutup hijab 7 tahun. Perintahkan puasa maksimal 7 tahun. 7 tahun tidak mau, sudah usia 10 tahun, idribuhum alaih, ada pukulan. Ini bab hukuman dalam Islam ini cukup panjang, nanti saya akan terangkan dalam satu pertemuan, karena ini dalam Islam itu pukulan itu bukan konsep dasar, yaitu konsep pelengkap. Karena nanti konsep dasarnya adalah bil qurbi wal mulayana, dekat dan lembut. Ya, nanti kalau ada pelanggaran selevel meninggalkan sholat, ini kan konteksnya meninggalkan sholat, kan berarti meninggalkan ibadah yang besar, atau mungkin pencurian tidak amanah. Nah, itu boleh ada pelajaran hukuman fisik. Tidak sembarangan ya, anak nggak mau ngaji, disuruh sholat nggak mau, kemudian dicubit anak ini sama ibunya, padahal belum 10 tahun, tidak boleh. Tidak boleh ada hukuman fisik sebelum 10 tahun. Nah, ya kan, setelah itu pisahkan tempat tidur hadirin. 10 tahun itu sudah harus terpisah maksimal sekali dengan ibunya, dengan ayahnya. Kakak adik yang laki-laki perempuan sudah terpisah. Jadi 10 tahun anak-anak sudah tahu saya laki-laki, saya ada rasa dengan perempuan. Maka konsepnya dipisahkan tempat tidur, bahkan tempat belajar pun pisah. Ini ideal hadirin. Idealnya anak-anak SD 10 tahun itu tempat kelasnya itu harus berbeda, laki-laki dan perempuan. Begitu ya. Kita punya sekolah, kita bedakan ya. Alhamdulillah usia awal
nakal, 5, 6, 7 tahun, 8, 9, mereka masih campur, nggak apa-apa. 10 tahun sudah dipisahkan. Dan anak-anak, kenapa dipisahkan? Ini tarbiyah jinsiyah, supaya mereka punya perasaan terhadap lawan jenis. Betapa banyak hadirin, ya kan, hari ini yang dari awal satu, ya bercampur laki-laki dan perempuan, sehingga mereka tidak punya rasa. Laki-laki perempuan campur tidak punya rasa. Yang ada adalah error, hilang fitrahnya, ya suka sesama jenis, nauzubillah, ya. Ajarkan adab Islami. Kalau salah, ajari, ya kan. Sebagaimana Amr bin Abi Salamah, saya itu ketika kecil, saya makan, ini tangan saya, tadi sufi sohbah, makan bersama, tapi ngacak tangan saya. Rasulullah menasihati anakku, kalau makan, bismillah, baca bismillah. Kul biyamini, pakai tangan kanan ya, jika engkau makan. Wakul mimma yalik, makanlah dari tempat terdekat. Jangan ngacak begitu, makanan rusak dan mubazir. Ajarkan kesederhanaan hadirin. Anak-anaknya ajarkan sederhana. Pada istri juga ajarkan kesederhanaan. Al-bazadah minal iman. Kesederhanaan itu adalah bagian dari iman. Alhamdulillah hari ini Pak, fasilitas melimpah bagi, alhamdulillah. Tapi ajarkan kemandirian dan kesederhanaan. Kuliner terus, kalau bisa jangan sering-sering. Lebih baik mungkin masaknya di rumah, biar anak-anak juga belajar mandiri. Ya, belajar sederhana. Anak-anak itu hadirin harus bisa makan dengan apapun. Artinya dengan sederhana apapun lauk dia bisa makan. Tidur dimanapun harus bisa. Sehingga di sekolah terus ada camping itu ya, mukhayyam itu agar mereka bisa tidur di mana saja. Tidak manja begitu ya. Ajarkan tanggung jawab, lihat. Ajarkan tanggung jawab. An-Nisa 36. Anak yatim yang sudah balik itu uji untuk mereka mengurus uangnya. Kalau mereka sudah bisa mengurus uang, itu harta anak yatim yang disimpan oleh pamannya berikan. Jadi maksudnya begini, anak-anak itu hadirin diberikan fasilitas kalau dia sudah bisa ngurus fasilitasnya. Ada harta banyak dari orang tuanya, cek dulu dia bisa ngurus uangnya tidak. Kalau mereka sudah bisa ngurus uang, tidak hilang, tidak rusak, maka dia uangnya berikan. Maka kita juga begitu. Anak-anak diberikan fasilitas handphone, kendaraan, kalau sudah bisa menggunakan dengan baik. Hari ini hadirin, dengan adanya COVID ini, anak-anak subhanallah tidak terkendali gadgetnya, sehingga kecanduan game dan seterusnya. Ya, ini awas orang tua ya. Orang tua harus menguji anak terus. Ajarkan tanggung jawab dengan harta. Jadi, ukuran rusda, anak-anak sudah bisa ngurus, sudah bisa bertanggung jawab itu adalah ketika anak-anak sudah bisa ngurus keuangannya. Ini kasih uang, belanja. Ketika belanja ternyata uang tidak berkurang, ada dikasih bekal dia nyimpan, dia sudah bertanggung jawab.